Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Putri Indrayani, mahasiswa dari jurusan D3 Administrasi Bisnis kelas 3 NC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setiap masyarakat pasti ingin hidup dalam negara yang adil, di mana hukum tidak memilih dan keadilan berlaku untuk semua, tanpa melihat jabatan, kekayaan, ataupun kekuasaan. Untuk mewujudkan itu, negara menghadirkan kekuasaan kehakiman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menurut hasil amandemen juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ini bersifat merdeka, yang artinya tidak bisa dipengaruhi secara sewenang-wenang oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan demi tercapainya negara hukum di Indonesia. Berikutnya ada dasar hukum kekuasaan kehakiman. Di sini itu ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Dasar Awal Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penguatan Independensi Peradilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Reformasi Pengadilan dan juga lahirnya Komisi Yudisial. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem Kehakiman Modern yang masih berlaku sampai sekarang. Selanjutnya ada sejarah singkat kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia ini mengalami beberapa fase penting. Inti utamanya adalah bagaimana peradilan di Indonesia berjuang menjadi lembaga yang independen dan tidak dikendalikan oleh penguasa politik. Jadi yang pertama itu ada masa sebelum reformasi. Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, lembaga peradilan belum sepenuhnya bebas. Jadi peradilan ini masih berada di bawah kendali eksekutif pemerintah. Contohnya, hakim dan pengadilan berada di bawah Departemen Kehakiman dan banyak putusan pengadilan dipengaruhi kepentingan pemerintah. Artinya, hukum ini mudah dipakai sebagai alat kekuasaan yang dikenal dengan istilah instrument of power. Selanjutnya ada masa reformasi tahun 1998 yang membawa perubahan besar pada sistem kehakiman. Muncul tuntutan agar pengadilan ini dibebaskan dari campur tangan pemerintah. Jadi perubahan penting pada masa ini karena lahirnya Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dan pengadilan berpindah dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung sehingga tidak lagi dikontrol oleh pemerintah. Lalu munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang memperkuat sistem kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Lalu ada masa sistem kehakiman modern Undang-Undang 48 Tahun 2009 hingga sekarang. Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sistem kehakiman menjadi lebih modern, profesional, dan juga mandiri. Nah, karakter sistem kehakiman saat ini ialah hakim harus bebas dari pengaruh pemerintah, partai politik, atau kekuasaan lain. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan masing-masing secara jelas. Sistem peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mulai diterapkan wajib. Pengadilan harus transparan dan akuntabel untuk diawasi publik. Selanjutnya ada struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman ini dijalankan melalui 3 lembaga. Yang pertama ada lembaga Mahkamah Agung, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga ada Komisi Yudisial. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini adalah lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Tugas utama Mahkamah Agung itu terdiri dari 4 diantaranya sebagai lembaga peradilan tertinggi bagi semua putusan pengadilan tingkat banding.
lalu melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan di semua lingkungan peradilan, lalu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden dalam pemberian rehabilitasi. Secara spesifik, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan, dan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada 4 badan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Di antaranya ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada peradilan umum. Fungsi peradilan umum adalah mengadili perkara untuk masyarakat umum seperti pidana dan juga perdata. Tugas ini mencakup penegakan hukum, menjaga keadilan, serta menafsirkan dan menerapkan hukum secara objektif. Peradilan umum terdiri dari pengadilan tingkat pertama seperti pengadilan negeri dan juga tingkat banding seperti pengadilan tinggi. Selanjutnya ada peradilan agama. Fungsi utama dari peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam seperti perkawinan, wasiat, wakaf, zakat, dan juga ekonomi syariah bagi masyarakat Islam. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama di tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama di tingkat banding. Selanjutnya ada peradilan militer. Fungsi dari peradilan militer adalah mengadili tingkat pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit. Jadi tugasnya ini adalah memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan perkara pidana militer dan juga sengketa tata usaha angkatan bersenjata, serta mengurus upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan juga grasi. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya peradilan tata usaha negara atau PTUN. PTUN mengadili sengketa antara warga negara dengan badan pejabat tata usaha negara. Untuk fungsi dan tugas utama peradilan tata usaha negara sendiri ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi PTUN ini terdiri dari pengadilan tata usaha negara tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara tingkat banding. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Tugas dan fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi serta mengawasi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi utama Komisi Yudisial yang pertama itu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi Komisi Yudisial ini melakukan seleksi calon hakim agung dan mengusulkannya ke DPR untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden. Terus yang kedua itu menjaga etik peradilan. Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim di semua lingkungan peradilan. Jika menemukan pelanggaran etik, Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya ada asas-asas kekuasaan kehakiman. Jadi untuk memastikan peradilan ini berjalan adil dan dapat dipercaya, kekuasaan kehakiman di Indonesia ini berpegang pada beberapa asas penting. Nah, asas-asas ini menjadi pondasi dalam setiap proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang pertama, asas peradilan yang merdeka. Peradilan harus bebas dari tekanan, pengaruh, atau campur tangan pihak manapun. Jadi hakim hanya tunduk pada hukum, bukti di persidangan, dan juga hati nurani dalam mencari keadilan. Yang kedua, ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biayanya yang ringan. Proses peradilan tidak boleh dibuat berbelit-belit. Jadi hukum itu harus hadir tanpa menghambat masyarakat yang ingin mencari keadilan. Keadilan yang terlambat pada dasarnya adalah keadilan yang diabaikan. Yang ketiga, asas peradilan terbuka untuk umum. Sidang harus dapat diakses publik. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengawasi hukum bekerja. Hanya perkara tertentu seperti kasus anak dan kesusilaan yang boleh ditutup untuk menjaga kehormatan dan perlindungan korban. Yang keempat, ada asas hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan. Jadi hakim tidak hanya membacakan aturan tetapi juga harus menangkap keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena hukum bukan sekedar teks tetapi alat untuk menegakkan martabat manusia. Yang kelima, asas tidak memihak. Hakim harus bersikap netral, tidak boleh dipengaruhi jabatan, kekayaan, popularitas, atau tekanan dari luar. Dalam ruang pengadilan, semua kedudukan manusia sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Untuk memastikan keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, kekuasaan kehakiman berdiri di atas beberapa prinsip penting. Yang pertama ada independensi hakim. Jadi hakim harus bebas dari intervensi. Setiap putusan hanya boleh didasarkan pada hukum, bukti, dan hati nurani. Jika hakim dapat ditekan, maka keadilan akan runtuh. Yang kedua itu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses hukum tidak boleh menjadi beban. Keadilan harus dapat diakses dengan mudah oleh semua orang tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya yang berlebihan. Yang ketiga, peradilan terbuka untuk umum. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan. Namun ada pengecualian seperti perkara anak dan kasus terkait kesusilaan. Yang keempat, hakim wajib menggali nilai-nilai. Jadi keadilan dalam masyarakat hukum itu tidak hanya terpaku pada teks tetapi juga harus selaras dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum pada dasarnya hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting dalam peradilan. Yang pertama itu ada kemandirian peradilan. Hakim-hakim harus bebas dari segala tekanan dan intervensi dalam memutus perkara. Yang kedua ada imparsialitas yang tidak memihak. Jadi hakim itu harus bersikap netral dan hanya berpijak pada hukum dan bukti. Yang ketiga itu ada akuntabilitas. Putusan pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan rasional. Yang keempat ada profesionalisme hakim. Hakim harus memiliki integritas, kompetensi, dan moralitas yang tinggi. Proses rekrutmen hakim melalui komisi yudisial dimaksudkan untuk menjaga kualitas hakim. Selanjutnya ada hubungan antar lembaga penegak hukum. Kekuasaan kehakiman tidak bekerja sendiri. Ia berinteraksi dengan yang pertama itu ada kepolisian atau Polri. Jadi sebagai penyidik, Polri ini menyiapkan berkas perkara atau BAP untuk dituntut oleh kejaksaan. Yang kedua ada kejaksaan sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan atau pidana. Yang ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki kewenangan khusus penyidik dan menuntut perkara korupsi yang kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Selanjutnya ada peran kekuasaan kehakiman dalam sistem negara hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, kehakiman menjadi pilar penting. Ia memastikan hukum bukan sekedar tulisan, tetapi bisa ditegakkan dalam kenyataan.
Undang-Undang 48 tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ini adalah bagian dari fondasi negara hukum. Dengan adanya pengadilan yang merdeka, masyarakat bisa mengajukan perkara tanpa takut intervensi politik, dan keputusan pengadilan diharapkan bersih dari campur tangan kekuasaan lain. Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas etik hakim, sehingga hakim tetap bertindak profesional dan berintegritas. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi juga menjaga agar putusan yang berhubungan dengan konstitusi, peraturan, dan hukum umum bisa diproses dengan benar dan berkeadilan. Mahkamah Agung untuk kasus umum, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa konstitusi. Jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kekuasaan ini dijalankan melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang punya tugas, wewenang, serta prinsip-prinsip tertentu agar hukum ini benar-benar hadir untuk semua warga negara. Jadi tanpa kehakiman yang bebas dan adil, negara hukum itu tidak akan pernah terwujud. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.